adik-adik, dengan lebih sungguh lagi kita mau datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik,
lagi dengan Tante Lia di tahun yang baru. Selamat tahun baru. Kita semua sudah menyambut tahun yang baru, tahun 2022. Dan kita sudah melewati tahun 2021 penuh dengan segala tantangan dan masalah. Tapi kita bisa melewati itu karena Tuhan Yesus yang selalu ada untuk kita. Mungkin ada di antara kita yang sudah mengalami ketinggalan orang-orang yang dikasihinya, juga mengalami kesusahan, sakit, tapi semua sudah dilewati itu karena Tuhan. Tahun ini kita mau bersama dengan Tuhan lagi ya adik-adik. Kita mau selalu menyertakan Tuhan dalam hidup kita semua. Nah, adik-adik seningkit, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Semuanya? Nah, Tante lihat masih ada yang lari-lari nih. Ayo duduk. Yang belum siap, ayo siapkan diri semua. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dengan Tante Lia. Yang kecil-kecil yang belum ngerti ditemenin papa, mama, suster. Yang anak-anak Madia, Pratama, ayo kita mau berdoa, tinggalkan HP kalian. Kita mau menghampiri Tuhan kita. Dan hari ini Tante ingin mengajak adik-adik berdoa bersama. Ya, karena sudah lama kita tidak diajarkan yang kecil ikutin Tante berdoa ya. Mari lipat tangan kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk tahun yang telah kami lewati bersama dengan Engkau. Terima kasih kami bisa masuk ke tahun 2022 juga karena Engkau. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami semua bisa duduk, diam, mendengarkan firman-Mu. Ajar kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Tuhan Yesus, pakai Tante Lia, sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengar firman-Mu dan siap mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Senang sekali ya adik-adik. Tante mau tanya nih sebelum dengar firman Tuhan. Siapa yang di sini yang pengen jadi orang hebat? Ada nggak yang punya cita-cita? Nanti kalau saya udah gede jadi orang biasa aja deh. Tapi ada yang punya cita-cita, kalau sudah gede, saya sekolah, terus ambil jurusan. Kalau saya nanti udah gede pengen jadi dokter. Karena melihat orang-orang yang sakit sekarang, COVID, dokter-dokter tuh yang berjasa menolong orang-orang sakit. Atau yang nanti kalau melihat papanya pilot, nanti udah gede saya pengen jadi pilot. Ya mungkin Lenhat ya, papanya kan pilot tuh. Siapa tahu Lenhatnya gede jadi pilot. Ada anak sekolah minggu Tante dari kecil sekarang sudah jadi dokter karena mamanya dokter, cicinya dokter, dia dokter. Nggak tahu nih adiknya nih yang kecil ini jadi dokter nggak? Wah hebat sekali ya. Kalau kita punya cita-cita, akhirnya kita kesampaian. Tapi di sini Tante mau cerita, ada anak muda nih, ganteng, tinggi. Dia paling ganteng di antara seluruh sukunya. Elok mukanya katanya. Terus tinggi orangnya. Tapi dia tidak pernah cita-cita jadi orang hebat. Karena hidupnya sehari-hari hanya menggembalakan domba. Jaga domba ya adik-adik ya. Tiap hari jaga domba. Suatu hari dombanya hilang adik-adik. Terus papanya bilang, dombanya kemana? Papanya bilang, kamu pergi cari domba yang hilang tuh, bawa bujang, temani kamu cari dombanya. Lalu dia pergi bersama dengan bujangnya, pergi mencari domba-dombanya. Nah adik-adik, apa yang terjadi ternyata? Waktu dia mencari dombanya, ternyata dia tidak ketemu dengan dombanya adik-adik. Dia sudah berjalan dari satu daerah ke daerah lain lagi nggak ketemu. Akhirnya bujangnya bilang, kita ada di satu kota ini ada seorang nabi. Nabi ini hebat, dia bisa tahu keadaan sesuatu yang hilang, dia bisa tahu. Dia punya
karunia ya untuk mengetahui, kayak penglihat gitu loh. Dibilangnya nabi dulu kayak penglihat. Kita ke sono yuk, kata bujangnya. Terus akhirnya anak muda bilang, ya sudahlah, kita pulang aja, udah kelamaan nih, nanti kita cari domba nggak ketemu, nanti malah papa di rumah khawatir karena sudah berapa hari kita nggak pulang, barang-barang yang kita bawa buat makan saja sudah mau habis persediaannya katanya. Terus kalau kita mau ketemu nabi ini, kita nggak bawa apa-apa kan nggak enak. Kata bujangnya, gak apa-apa, saya punya kok, nanti saya belikan dia sesuatu. Nabi ini baik kok. Terus akhirnya anak muda yang bilang, ya udahlah, kalau gitu kita ke sono cari nabi ini, kita mau tanya sama dia nih, kira-kira kemana ya domba-domba itu hilang ya. Nah, adik-adik tahu kira-kira siapa ya nabi ini yang mau ditanyain sama anak muda yang ganteng ini, ganteng tinggi lagi ya. Dia pada saat itu nggak tahu kalau nanti dia akan kepilih menjadi orang yang hebat, adik-adik. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata itu memang rencana Tuhan, dan Tuhan tahu bahwa dia akan datang ke kota itu. Dan pada saat dia pergi mencari orang nabi ini, tengah jalan dia ketemu nabi ini, adik-adik. Ternyata nabi ini dikasih tahu, ini anak muda ini nanti yang akan diurapi menjadi seorang yang hebat sekali. Akhirnya apa yang terjadi, adik-adik? Siapakah nabi ini, adik-adik? Nabi yang dipakai Tuhan luar biasa ini. Tante pernah cerita waktu awal Desember, dia seorang nabi yang dipakai Tuhan. Dari masa kecilnya dia sudah tinggal di rumah Tuhan, di bait Allah. Siapa, adik-adik, namanya? Siapa? Yeskil. Siapa namanya, adik-adik? Ayo sebutkan. Tante pengen tahu nih, kalian ingat nggak nabi ini? Dari kecil sudah tinggal di bait Allah. Dari kecil Tuhan sudah manggil namanya 3 kali. Siapa namanya? Siapa? Nabi Musa. Ayo adik-adik, siapa yang tahu? Siapa namanya? Oh adik-adik ada yang bilang Nabi Samuel. Ih, hebat. Itu namanya anak SK ya. Jadi dengar firman Tuhan jangan sekedar dengar, tapi diingat ya. Nah, siapakah anak muda ini yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang hebat, yang bantu bangsa Israel menghadapi peperangan demi peperangan? Kita mau lihat ya sebentar videonya. Mari kita saksikan bersama-sama. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki Yoel dan Abia menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami." Harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu.
Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru masak dan juru makanan. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa, dan ia berkata kepada orang Israel itu, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri, seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Tetapi jawab Saul, Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Bukankah kaumku yang paling hina? Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, sambil berkata, Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Udah selesai melihat video tadi adik-adik? Udah tahu ya siapa ya? Ternyata anak muda yang ganteng, yang erok mukanya tinggi, dia adalah raja pertama bangsa Israel, Raja Saul. Ya, pinter. Adik-adik, bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan selama ini. Tapi suatu hari bangsa Israel nggak mau minta dipimpin seorang raja, minta sama Samuel, minta dipilihkan seorang raja, karena tetangga-tetangganya, kerajaan-kerajaan lain, ya itu semua dipimpin raja. Kita mau seorang pemimpin, kita mau raja. Tetangga kita bangsa ini ada rajanya, masa kita nggak punya raja? Nah mereka bilang minta raja waktu itu. Terus Samuel bilang sama Tuhan, Samuel sedih, kenapa bangsa Israel nggak mau Tuhan yang mimpin? Kata Tuhan, nggak apa-apa, mereka bukan menolak kamu Samuel, tapi mereka menolak saya. Katakan kepada bangsa Israel, kalau dipimpin oleh seorang raja, mereka harus tunduk kepada raja. Dan banyak peraturan-peraturan yang tadi kalian lihat ya. Sebenarnya
Bangsa Israel itu tidak boleh ngiri orang lain punya raja. Kita juga mesti punya raja. Itu sering terjadi dalam kehidupan adik-adik mungkin ya. Lihat orang lain punya HP baru, pengen punya HP baru. Lihat orang punya mainan baru, pengen punya mainan baru ya. Lihat orang apa sekarang, zamannya apa nih? Main game yang canggih, pengen ikut-ikutan main game. Jangan suka melihat orang lain punya, kita mesti punya. Jadilah diri sendiri adik-adik ya. Kalau kita tidak, kalau lihat orang lain mungkin teman-teman sekolahnya sekarang udah onsite ya, udah datang ke sekolahan ya, mungkin wah saatnya nih kalian 2 tahun nggak sekolah, tiba-tiba datang ke sekolahan, ada yang pakai sepatunya bagus, bawa tasnya bagus, rambutnya wah, dan ceweknya cantik-cantik, terus kalian minder, ya sepatu saya sepatu butut, ya tas saya nggak bagus, saya pengen kayak mereka, pulang-pulang minta sama mama ya. Jangan ya adik-adik. Karena apa yang sudah disediakan mama papa perlu kalian syukurin ya, karena mama papa lebih tahu apa yang terbaik. Jangan iri dengan orang lain ya. Jangan orang lain mempunyai sesuatu kita yang mesti sama seperti bangsa Israel. Dia ngiri lah orang punya raja. Masa kita nggak punya raja? Kita nggak ada yang mimpin. Orang-orang perang ada yang mimpin. Kita perang nggak ada yang mimpin. Dari dulu yang mimpin hakim-hakim melulu. Berapa hakim yang mimpin bangsa Israel pada saat itu ya? Ada yang masih ingat hakimnya? Banyak, Hakim Gideon, Hakim Simpson ya, Hakim Deborah ya. Ya, banyak, terus nabi-nabinya juga banyak nanti. Nah, akhirnya Tuhan izinkan juga. Tapi apa yang terjadi nanti akan kalian lihat ya. Kalau dipimpin seorang raja, mereka harus tunduk kepada rajanya, mereka harus memberikan persembahan. Anak-anaknya juga disuruh jadi tentara yang cowok, yang cewek jadi dayang-dayang. Banyak peraturan raja. Tuhan sudah bilang, bangsa saya siap-siap. Jangan nanti sudah punya raja, kalian nyesel. Tapi, wah enggak apa-apa, saya mau punya raja. Akhirnya dipilihlah Raja Saul ya. Kita tahu kisah Raja Saul nanti selanjutnya bagaimana. Dia memimpin bangsa Israel. Dia pertama kali dipilih, dia nggak mau. Dia ngumpet, adik-adik dia takut. Saya kan suku paling kecil. Kenapa saya yang dipilih? Kata Raja Saul. Terus terus Nabi Samuel panggil dia keluar dan diberkati menjadi raja. Masa itu juga dia memimpin pasukan 130 pasukan untuk berperang melawan bangsa yang seringkali mengganggu bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari contoh bangsa Israel kita mau belajar bahwa hidup kita sepenuhnya Tuhan tahu apa yang terbaik, dan keluarga, orang tua juga tahu apa yang terbaik buat adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik jangan suka iri dengan orang-orang yang lebih dari kalian ya. Syukuri apa yang kalian miliki saat ini. Bersyukur punya keluarga yang sehat, bersyukur punya apapun yang kalian miliki saat. Jangan ngiri. Jangan iri orang-orang punya apa, kita mesti punya apa. Bersyukur itu anugerah terbaik. Kita percaya bahwa Tuhan, keluarga, mama papa adalah wakil Tuhan di bumi ya. Jadi adik-adik harus tetap bersyukur. Di dalam Mazmur 37 ayat 4 berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, inginkan hatimu. Tuhan tidak pernah juga memaksa, tapi Tuhan juga kadang-kadang mengizinkan apa yang kalian mau. Kalian salah pilih jalan, kalian nanggung resikonya seperti bangsa Israel. Tuhan tidak memaksakan diri, bangsa Israel tetap harus tetap menjadikan Tuhan pemimpin, tapi dia mau pilih raja, Tuhan izinkan. Tapi akibat pilih menjadi Raja Saul, resikonya mereka tanggung. Nah, oleh karena itu adik-adik, mulai saat ini kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat hidup kita, begitu juga dengan mama papa. Jadi turutin apapun yang mama papa katakan buat kalian ya. Kalian minta sesuatu, mama papa nggak kasih, nggak apa-apa, jangan ngiri ya. Aku mau HP baru, HP ku sudah jelek. Terus papa bilang jangan, pakai aja yang ada. Ya udah jangan ya. Mainan juga, kalau butuh mainan nggak dibeliin nangis. Aku mau mainan itu, nangis. Ya jangan ya adik-adik. Kalau nggak dibeliin lagi, bersyukur ya. Nah, jadi hari ini Tante mau tanamkan bahwa kita jangan suka merasa apa yang dimiliki orang lain harus kita miliki ya. Kita bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Bersyukur punya keluarga yang baik. Bersyukur apapun yang kalian miliki. Oleh karena itu adik-adik, sekali lagi Mazmur 37 ayat berkata,
Dan bergembiralah karena Tuhan, ya. Bergembira punya Tuhan, bergembira punya papa mama. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang inginkan hatimu. Terutama yang menyenangkan hati Tuhan pasti Tuhan dengar. Tapi kalau kalian maksa seperti bangsa Israel, Tuhan izinkan. Tapi akibatnya kalian tanggung sendiri. Apapun yang kalian pilih, seperti papa mama juga kadang-kadang mengizinkan apa yang kalian pilih. Tapi resikonya kalian tanggung. Oleh karena itu hari ini sampai di sini firman Tuhannya. Biar kalian kira-kira boleh mulai hari ini tidak menjadi orang yang iri dengan orang lain, bersyukur dengan apa yang kalian miliki. Nah, kita tiba saatnya kita mau berdoa menutupi firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu siang ini. Kami sadar kami seringkali mempunyai hati yang lemah, hati yang seringkali ingin orang lain miliki, kami memiliki. Ampuni kami Tuhan, ajar kami tidak iri dengan orang-orang teman-teman kami memiliki sesuatu yang lebih baik daripada kami. Kami mau belajar dari bangsa Israel yang menuntut punya raja pada saat itu Tuhan. Kami percaya, kami mau lihat kelemahan bangsa Israel menjadi contoh buat kami sehingga kami tidak melakukan hal yang salah. Terima kasih untuk firman-Mu siang ini, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami semua. Dalam Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur, yang percaya katakan amin. Nah, sampai di sini firman Tuhan Tante Lia. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan buat adik-adik yang mulai mempunyai rasa iri, mulai merasa, aduh kok saya nggak punya ini, nggak punya itu, teman-teman punya semua. Jangan ya. Mulai hari ini terima dengan apa yang ada. Contoh bangsa Israel yang tidak mensyukuri apa yang dia miliki. Dia pengen punya raja ngotot. Nanti saat punya raja kita saksikan nanti kalau Tante cerita lagi apa akibatnya. Dan bagaimana akhir hidup Raja Saul ya. Oke, bye-bye. Sampai ketemu lagi dengan Tante Ria.